Tadi kesimpulannya Pak Edi bagus banget ya. Ya, Bisa nanya yang di luar topik malam ini nggak, Prof? Ya tanya sama teman-teman dong. Kamu ujinya ke teman-teman, jangan ke saya. Iya. boleh Silakan. boleh. Boleh Ya, bahas yang lain nggak? boleh Yang aja, lagi. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Makasih ya. Ini lagi Ya, topik-topik yang hangat di dunia ceritanya. Lagi penasaran. eh Kalau menurut kalian, kejadian perang di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan ditunggangi oleh, bukan ditunggangi ya, sebenarnya pemeran utamanya si Amerika kan. Ini kan kita kayak dimain-mainin nih emosinya. Ini nih sebenarnya apakah akan berkelanjutan panjang atau mereka nih hanya sebenarnya sedang test drive aja nih, pemanasan gitu loh. Kok kayaknya kita punya tingkat kesadaran lagi dimain-mainin sama mereka, kayak lagi dites gitu loh. Kalau yang lain melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya sederhana. Mereka yang sekarang menjadi penentu kebijakan, jadi ada terjadinya perang atau tidaknya itu sebenarnya orang-orang yang berpendidikan, orang-orang akademis yang teredukasi dengan baik, tetapi apa yang tetapi hasilnya seperti itu gitu. Artinya ada kesalahan dari atau ada sesuatu yang disembunyikan dalam sistem pendidikan yang ada gitu, terutama dengan konsep kapitalisme dan penguasaan gitu ya. Maksudnya bagaimana suatu negara bisa menekan negara lain berdasarkan kepentingan yang mereka bawa gitu. Artinya dampaknya itu kalau untuk dari pemikiran saya sih, sekolah yang dijadikan apa ya istilahnya patokan untuk kurikulumnya itu berdasarkan settingan orang-orang yang punya kepentingan bagaimana education itu membentuk pribadi manusia yang tidak utuh sebenarnya. Artinya mereka hanya hanya istilahnya menanamkan berbagai doktrin-doktrin yang syarat dengan kepentingan sehingga consciousness levelnya itu tidak termasuk gitu ya, maksudnya tidak include dalam sistem pendidikan yang ada sekarang. Ya, kalau untuk kedepannya apakah itu sebagai uji coba atau akan berkelanjutan sebagainya, saya tidak bisa memastikan atau menganalisa menyimpulkan dari situ karena saya juga tidak terlalu mengikuti dengan jauh lah gitu. Cuman pada intinya masing-masing sedang unjuk gigi gitu, sedang pamer kekuatan lah. Dan mereka masing-masing pasti punya kepentingan. Ya, dari saya Ya, sih. thank you Mas Tovan. Terima kasih. Kalau kalau saya melihat dari sisi saya ya, dengan posisi saya sebagai rakyat, kemudian memetakan posisi Indonesia di mata dunia, saya nggak terlalu terpengaruh sama hal itu. Kenapa tidak terpengaruh? Karena saya tidak mau vibrasi-vibrasi yang mereka lakukan itu mempengaruhi saya. Bagi saya, teror di media tentang begini begitu itu hanyalah sekedar alat propaganda untuk bagian dari proxy war juga. Kita tidak pernah bisa dan mampu terjun ke sana atau mencari fakta-fakta se seaktual mungkin untuk kita buat bahwa itu dengan kehidupan saya saat ini itu terpengaruh begitu signifikan. Saya bilang enggak, karena
apapun yang mereka lakukan di sana itu ya sudah tahu lah kita nggak mungkin nggak tahu juga ada kepentingan-kepentingan mereka di sana. Tapi itu kan Iya. bukan kepentingan kita. Ya syukurlah kita Indonesia kan tidak mengalami dampak langsung. Kita hanya berdampak secara ekonomi. Tapi sebenarnya Indonesia ini juga sebenarnya harusnya kalau pemimpinnya melihat sebuah keutuhan dengan kepentingan bangsa dan negaranya, itu juga tidak membuat pengaruh yang banyak kalau pemimpinnya tidak punya kepentingan-kepentingan di sana juga kan. Nah, kenapa terhubung dengan krisis ekonomi kita terus di media massa propaganda, wah ini akan begini, ini akan begitu, hidup akan susah dan lain-lain. Itu kan propaganda pedagang aja. Salah satu propaganda yang mereka buat lewat media massa itu kan untuk perdagangan mereka dari struktur yang paling atas sampai ke bawah supaya kita terpengaruh. Tapi ternyata kan kalau kita lihat dengan benar ya itu nggak berdampak yang signifikan untuk negara kita. Hanya berdampak ke orang-orang kaya aja yang punya kepentingan di sana. Ya bagi kita rakyat kecil mah hari ini dapat ya hari ini makan. Kalau ada lebih ya kita simpan kan gitu aja. Ekonomi Jadi lumayan sih efeknya parah. tapi ekonomi itu berdampak ke orang-orang kaya kan, yang berduit lah. Kalau ke rakyat kecil, iya pengaruh, tapi masih ada tangan-tangan invisible hand lah, saling topang menopang di antara tetangga gitu lah. Saling memberi Indonesia itu masih makmur lah. Jadi ya pengaruhnya enggak. Ya kalau secara faktual ya masih nggak terlalu dibandingkan sebenarnya pengaruh kita ini karena keserakahan kapitalis itu yang tadi Topan bilang itu yang menggunakan kesempatan dan peluang-peluang untuk flat isu-isu perang dunia supaya ekonominya dia bisa uh, lebih oke gitu. Itu aja sih kalau dari pandangan saya. Kalau saya ngelihatnya langsung ke patternnya, langsung ke polanya gitu. Dalam situasi itu kan pola aneh yang sangat terlihat itu ya. Gimana bisa 1% manusia mengendalikan yang 99% gitu. Dengan skema-skema yang mereka buat, termasuk skema psikologi massa itu. Bagaimana 1% manusia ini bisa mengendalikan pikiran, perasaan, bahkan mekanisme hormonal 99% manusia yang ada di dunia itu. Salah satunya kan dengan propaganda media tadi gitu. Kenapa mereka melakukan itu gitu? Karena dengan melakukan itu mereka sangat diuntungkan secara ekonomi, juga diuntungkan secara pengaruh kekuasaan juga diuntungkan gitu. Nah, untuk yang 1% ini kan orang-orang gila kuasa, orang-orang yang berambisi mau menguasai dunia. Gitu. Cuman untuk bisa menguasai dunia, mereka harus bisa menguasai dan mengendalikan pikiran yang 99% tadi. Gitu. Dan mereka tahu caranya. Nah, ketika mereka tahu caranya untuk mengendalikan yang 99% ini, mereka kan membangun support system, membangun sistem pendukung untuk melancarkan ambisi mereka menguasai dunia. Nah, konyolnya lagi, 99% yang dijadikan sistem pendukung untuk ambisi mereka itu banyak yang nggak sadar kalau mereka lagi diperalat gitu. Ibarat bahasa kasarnya gini, ibarat jadi pijakan, kepala yang 99% itu dijadikan pijakan untuk yang 1% naik lebih tinggi ke tahtanya gitu. Bayangin ya, misalnya yang 1% yang ambisi berkuasa ini, ketika mereka membuat skema-skema untuk melancarkan
ambisi berkuasanya tadi dengan membangun support system yang 99% tidak merespon secara responsif, tapi ambil jeda untuk berpikir dan menelaah dulu gitu. Orang yang pinter-pinter nggak mau dimanfaatin sama mereka untuk membuat riset atau development untuk teknologi persenjataan misalnya alutista. Terus yang punya kekuatan otot, yang punya kekuatan stamina, nggak mau dijadikan prajurit, nggak mau dijadikan pion-pion yang nantinya disuruh maju untuk kepentingannya yang mau berkuasa ini. Mereka kan nggak punya support system tuh untuk menguasai dunia. Cuman pembentukan atau penciptaan support system tadi, struktur dari support system demi kekuasaan mereka tadi kan udah berlangsung ribuan tahun. Makanya untuk ngebongkar itu supaya yang 99% nggak lagi mau diperalat sama yang 1% itu sangat sulit. Soalnya waktu membangun struktur itu mereka juga menciptakan sistem ekonomi, teknologi dan lain-lain gitu. Yang waktu kita lahir kita udah ada di dalam pengkondisian tadi. Tapi saya setuju sama Pak Edi. Jadi apapun yang mereka hembuskan, dengan nggak usah terlalu mempengaruhi itu pikiran, perasaan, apalagi sampai ke seperti yang dibahas Profesor tadi, sampai mempengaruhi sistem hormonal, sehingga dengar berita perang Iran-Israel, Palestina-Israel, kortisol kita jadi naik, kita jadi musuhan sama tetangga karena beda kubu gitu kan. Tetangga kita bela Israel, kita bela Palestina atau sebaliknya. Terus kita jadi musuhan sama orang, itu kan sama aja kita mengimport semangat peperangan dari luar, dari tempat yang jauh ke dalam negeri gitu. Kalau mau import tuh import apa kayak gitu yang lebih bermanfaat. Ini semangat the spirit of destruction, the spirit of war kok kita import ke dalam negeri gitu. Bahkan di meja makan, seorang ayah, ibu, dan anak bisa berantem hanya gara-gara ngomongin perang Israel dan Palestina yang non jauh di sana gitu. Importing that spirit into the dining table gitu. Menurut saya itu konyol sekali. Itu aja sih kalau saya. Good point banget tuh Mas, yang terakhir. Seperti ceritanya Profesor tadi itu, beliau waktu 10 tahun kan ketemu dengan kejadian di mana gurunya adalah pencuri. Kita sebenarnya ini baru tersadarkan dan kemudian shock mengetahui sistem pendidikan, korporasi, government, kesehatan, semuanya sudah disusupi mereka. Dan ternyata sulit sekali untuk merobohkan sistem itu. Yang mana 1% menggunakan 5% orang-orang pilihan mereka yang berkuasa yang gampang untuk diatur, dikasih power untuk menjadi pion-pion ya, kemudian menjajah baik secara mental, spiritual, dan mereka menggunakan segala cara, dan itu terbukti untuk tetap memegang kendali, dan mereka nggak rela melepaskan itu. Mereka melakukan segala daya dan upaya untuk tetap in control. Gitu. Sistem yang ada sekarang kan udah rig, dalam artian bekerja demi kepentingan mereka, bukan demi kepentingan yang 99% tadi. So, gimana caranya mensintesiskan ini gitu? Yang kita lakukan kan kita berusaha untuk bangkit. Kita tahu hal ini. Bagaimana mensintesiskan ini? At least membangunkan teman-teman yang lain. Menyadarkan lebih banyak orang lagi bahwa ini yang terjadi. Karena banyak yang tidak tersadarkan. Kita adalah bagian dari sedikit orang yang tersadarkan. Banyak orang yang memang bangun aja enggak, tertidur sama sekali. Atau jangan-jangan kita yang masih tidur enggak? Nah ini, Bli. Dengan pengetahuan tentunya mereka punya pengetahuan yang lebih bagus dari kita. Saya tertarik tadi katanya siapa tuh tadi kita yang terbangun gitu.
Jadi saya berpikir jangan-jangan kita yang tidak bangun gitu loh. Sehingga kita tuh tidak bisa memberi indikasi, tidak bisa muncul gitu loh. Muncul aja nggak mau, kita malu-malu muncul di sosial media. Sementara orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa kita banyak sekali grupnya gitu. Kita semuanya pada takut di penjara. Maka saya sering Sistem beli sindir-sindir dengan jiwa-jiwa Garuda gitu. Mana ini jiwa-jiwa Garuda kalian? Maka saya sering bilang gitu. Itu udah siap jadi caru tuh satu si Daniel. Kan tadi waktu Prof bilang marah itu perlu juga, walaupun itu kita marah tapi in control gitu. Kita tahu seberapa kadarnya, porsinya kita marahnya seberapa, untuk tujuan apa, di mana, kapan. Kalau kita lagi buka diskusi itu di room beli Jimber atau di room saya, terus kemasukan orang-orang yang model begitu, yang menghasut golongan, kelompok, atau yang nggak beda sama pahamnya dia, itu kan saya menggunakan itu. Amarah saya keluarin gitu. Bahasa ininya Tiwikrama gitu. Jadi saya tahu kalau saya lagi marah, dan saya tahu marah saya untuk apa gitu. Bukan asal marah yang kayak api yang liar, bukan kayak gitu. Dan saya nggak peduli waktu saya melakukan itu terus orang menilai saya begini, bodoh amat, penilaianmu urusanmu. apa yang dilakukan Profesor ini adalah sesuatu yang bagus sekali untuk meningkatkan saya. Sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena pemahaman jadi jauh meningkat dan caranya itu efisien, benar-benar Oh ya, berusaha benar-benar berkaitan dengan mekanisme hormon yang mempengaruhi emosi dan cara kita berpikir tadi, Prof. Ada yang mau saya tanyakan. Ini ada kaitannya dengan interaksi dan secara sosial juga gitu. Analoginya gini. Orang pergi ke sungai untuk memancing ikan karena dia berharap dapat ikan untuk dia masak di rumah untuk dia makan. Maka waktu dia dapat ikan kan harusnya dia senang. Nah, pertanyaannya, gimana dengan orang yang datang ke kita untuk memancing kita marah? Waktu kita memberikan amarah ke dia, bukankah seharusnya dia senang? Karena itu yang diharapkan untuk dia dapat, seperti orang mancing ikan tadi. Gimana tuh, Prof?